Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada hari ini saya mencoba untuk membaca dan menerjemahkan kitab Muniyatul Murid yang dikarang oleh Syekh Jainuddin Al-Amuli. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya tentang bagaimana cara pencari ilmu mendapatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja kita buka halaman 6 dalam kitab tersebut. Mari kita buka dan mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa farraqa fi kitabihil ajizi baina asratin baina khabisi wat thayyibi. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu bainal a'ma wal basiri wadulumatin wan nuri wal jannati wan nari wadulli wal ghururi wa idza ta'ammalta tafsiran dalika wajadta marji'ahu jami'an ilal ilmi wa qarana subhanahu ulul ilmi bi nafsihi wa malaikatihi wa qala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa zada fi ikramihim ala dalika ma'al iktiranil madzkuri biqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fi 'ilmi wa biqaulihi ta'ala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu 'ilmul kitab wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qad dzakarallahu subhanahu darajati li arba'atin asnafin lil mu'minina min ahlil badrin innamal mu'minuna alladhina idz dzukirallahu wajilat qulubuhum ila qawlihi lahum darajatin inda rabbihim wal mujahidin wa padallahu mujahidin waliman amila shalihat wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihan shalihati faulaika lahumud darajatil ula walil ulama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa fadlu ahlil badrin ala ghairihim minal mu'minina bidarajatin wa fadlu ulama'i ala jami'il asnafin bidarajatin wa wajaba qaulul ulama'i afdalan nas. Mari kita coba untuk menerjemahkan kitab ini. Wa faraqo fi kitabihil ajizi baina asratin. Nah, wa faraqo ini adalah fi'il madi yang mana fa'ilnya itu adalah isim yang disembunyikan. Nah, atau dhamir huwa. Nah, dhamir huwa ini kembali kepada Tuhan. Wa faraqo dan Allah membedakan fi kitabihi dalam kitab al-ajizi yang agung. Ya, kitab yang agung ini adalah Al-Qur'an. Jadi Allah membedakannya dalam kitabnya Al-Qur'an baina asratin, antara 10 atau 10 diantaranya. Yang pertama ainal khabisi wa thayyibi. Nah, antara kejahatan dan keburukan atau kejahatan dan kebaikan. Nah, seperti dalam firman Allah, qul la yastawil khabisa wa thayyibi. Qul, katakanlah, la yastawi, tidaklah sama, al khabisu kejahatan, wal thayyibu dan kebaikan, wa bainal a'ma wal basiri. Nah, yang kedua di antara orang buta dan yang melihat. Nah, di sini yang buta dan melihat itu adalah hatinya, bukan matanya. Wa dzulmatin wan nuri, dan gelap wan nuri, cahaya. Wal jannati wan nari, surga dan neraka. Wadulmi wal hururi, keteduhan dan kepanasan. Wa idza ta'amalta tafsiru
apabila kita mengetahui tafsirnya itu, wajadta, maka kamu akan menemukan marji'ahu, tempat kembalinya jami'an semua itu ilal ilmi, kepada ilmu. Jadi kalau kita melihat tafsirnya, kita memperdalam tafsirnya, maka semua itu, semua yang disebutkan di atas akan kembali kepada ilmu. Wa qarana subhanahu ulul ilmi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara ulul ilmi, pencari ilmu, binafsihi, dengan dirinya, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, dan sungguh Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikatnya serta pencari ilmu, dan pencari ilmu juga bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Wazada fi ikramihim ala dalika mal iktiranil madhkuri. Wazada, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan fi ikramihim, pada kemuliaannya itu atas apa yang dihubungkan, yang telah disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah ada yang mengetahui, atau tidak ada yang mengetahui ta'wilahu, ta'wilnya, maksudnya ta'wil di sini adalah ta'wilnya Al-Qur'an. Illallah, kecuali Allah, warrasikhuna, dan orang-orang yang mendalam apanya? Fil ilmi, ilmunya. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya Al-Quran, tidak ada yang bisa memperdalam takwilnya Al-Quran kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Wa biqaulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul kafa billahi shahida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah, kafa, telah cukup, billahi, dengan Allah, syahida, saksi, baini, di antaraku, wa bainakum, dan di antara kalian, wa man indahu, dan orang-orang, indahu, di sisinya, ilmu, memiliki ilmu. Jadi yang di sisinya memiliki ilmu. Ilmu apa? Alkitab. Nah, Alkitab itu kembali kepada Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu Al-Qur'an, mereka berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina, dan orang-orang utul ilmu darajah, walladzina utul ilmi darajah, orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wa qad dzakarallahu, dan Allah telah menyebutkan ad-darajati, beberapa derajat, di arba'atin, untuk empat asnafin, kelompok. Jadi Allah menyebutkan derajat-derajat empat kelompok ini. Walil mu'minina min ahlil badrin. Yang pertama, orang-orang muslimin dari ahli Badar, atau orang-orang yang mengikuti perang Badar pada waktu itu. Nah, Al-Qur'annya, innamal mu'minuna alladzina idzukirallahu wujilat qulubuhum ila qawlihi lahum darajatin inda rabbihim. Innamal mu'minuna, bahwasannya orang-orang mukminun itu alladzina, yang idza idzukirallahu, apabila dikatakan nama Allah, wujilat, bergetarlah. Apa yang bergetar? Qulubihim, hati mereka. Jadi orang-orang yang mukmin, apabila dikatakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar hatinya. Ila qaulihi, dan kepada perkataan yang lain, lahum darajatin, untuk bagi mereka, darajatin, derajat-derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Walil mujahidin, dan untuk orang-orang mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa qadallahu mujahidina, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan atau
mengangkat al-mujahidina, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliman amil sholihah, dan untuk orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Wa may ya'tihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihati fa ulaika lahum darajatil ula. Nah, itu dalam surat Toha ayat 75 yang artinya, tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia. Walil ulama'i, dan untuk para pencari ilmu atau ulama, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, walladina, dan orang-orang utul ilmi, pencari ilmu, darajat, di beberapa derajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang mukmin di antara kalian dan orang-orang yang mencari ilmu beberapa derajat. Lil mu'minina min ahlil papadlu ahlil badrin, dan maka keutamaan ahlu badrin ala ghairihim, atas selain mereka ahlu badrin, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, bidarojatin, beberapa derajat. Jadi keutamaan ahlu badrin ini ala ghairihim, atas selain mereka itu, minal, dari mukminin itu, bidarojatin, beberapa derajat. Wapadlul ulama'i, dan keutamaan pencari ilmu, ala jami'il asnafin, atas semua kelompok-kelompok yang mempunyai derajat. Fawajaba qaunul ulama'i afdalan nas, maka wajib baginya itu untuk ulama, wajib bagi ulama afdalan nas, memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Nah, dalam kitab ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya barang siapa yang mencari ilmu dan dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat-derajat orang-orang pencari ilmu. Nah, maka kita sebagai pelajar, kita sebagai pemuda, maka kita harus wajib dan taat dan patuh untuk mencari ilmu, karena ilmu itu berguna untuk masa kini dan untuk masa depan. Nah, mungkin hanya ini dari saya. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.